Bab 781. Apa ini tanda kelahiran dari Kaisar Api? Raja Kegelapan kaget dan marah. Kalau dia di masa jayanya, bukan cuma mata hakim yang keluar, tapi hakimnya sendiri. Dia yakin bahwa dia akan lolos tanpa cedera. Tapi sekarang, itu terjadi pada titik terendah dalam hidupnya, kekuatan pelatihannya turun ke kondisi yang paling menyedihkan. Kalau dia tidak merasa bahwa Kaisar Api sedang melalui bencana abadi dalam beberapa hari terakhir, dia akan berpikir untuk menghancurkan guntur bencana dan mengambil kesempatan itu, membunuh dua burung dengan satu batu. Dia tidak akan keluar. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Vernon akan berani melindunginya di tengah bencana dan merusak semua rencananya. Bajingan ini, kenapa dia tidak bertindak sesuai akal sehat? Yah, Raja Kegelapan menghela napas. Melihat kekuatan yang ditembakkan oleh mata hakim hendak mengenai dirinya. Dia secara naluriah mendorong tubuh itu. Meski itu berarti kematian, mayat negeri dongeng murni yang sakti ini tidak bisa dia simpan. Boom! Apa yang diharapkan tidak terjadi dan mayat negeri dongeng murni yang kuat tidak dihancurkan oleh cahaya penghakiman. Sebaliknya, cahaya keemasan samar muncul. Cahaya keemasan ini sepertinya menggemakan cahaya penghakiman, kemudian kedua cahaya emas itu bergabung menjadi satu dan menyusut ke dalam mayat. Dia dan mayat itu langsung terhempas oleh dampak cahaya penghakiman. Raja Kegelapan sangat bersemangat. Ternyata dia belum mati. Dia tidak bisa mati dulu. Hahaha, memang kenapa dengan hakim? Aku pasti akan mengambil kepalamu saat aku kembali lagi nanti. Setelah mengatakan ini, Raja Kegelapan mengikuti kekuatan tadi, berubah menjadi cahaya hitam, dan menghilang dalam sekejap. Dia langsung menghilang begitu saja. Dan mata hakim di celah langit, ketika Raja Kegelapan menangkap cahaya penghakiman. Mata itu agak kebingungan. Saat dia bereaksi, Raja Kegelapan sudah menghilang. Mata hakim tidak mengejarnya, juga tidak mungkin untuk menempuh jarak yang sangat jauh. Pupilnya memancarkan cahaya keemasan redup, mengamati segala sesuatu di bawah, seolah mencari sesuatu. Jelas sekali, tujuan munculnya mata ini bukan karena Raja Kegelapan. Saat pandangannya mengamati jarak ribuan mil di bawah. Setelah beberapa lama berada di pintu masuk alam rahasia, dia tidak menemukan apa yang dia cari. Mata penghakiman terlihat semakin bingung. Dia terus memindahi dua kali lagi tanpa hasil, lalu perlahan menghilang ke langit, dan retakan itu tertutup. Alam rahasia warisan Kaisar Abadi. Setelah serangan mendadak Raja Kegelapan, Vernon langsung ingat. Kekuatan ruang sudah menghalangi alam rahasia, kekuatan Agamotto sudah membalikkan rahasia surga, dan kekuatan kegelapan sudah menghalangi pandangan. Dia tidak mempercayainya. Masih ada yang bisa mengganggu terobosan Kaisar Api. Tentu saja, Vernon tidak bisa mempertahankan kondisi aman seperti itu dalam waktu lama. Sekarang, dia cuma berharap Kaisar Api bisa mengatasi bencana itu dengan cepat. Entah itu ilusi atau bukan. Setelah kemunculan Raja Kegelapan, dia mendapat sedikit masalah. Semakin lama bencana abadi ini berlangsung, semakin besar masalahnya. Vernon tidak tahu apa masalah ini disebabkan oleh bencana Kaisar Api itu sendiri atau mengacu pada faktor eksternal. Kak, cepatlah. Vernon bergumam pelan. Bencana abadi yang sebenarnya terus berlanjut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam kehampaan alam rahasia, warna merah dan hitam menyala disertai dengan suara gemuruh yang bangkit dan memenuhi seluruh tempat. Kilau abadi menutupinya tanpa henti dan raungannya menjadi semakin intens. Situasi ini membuat semua master di alam rahasia merasa tidak mau pergi. Kalau bukan karena darah, hati, dan jiwa mereka, mereka semua akan gemetar. Mereka pasti akan lebih sering melihat kejadian ini. Arg, tiba-tiba, dalam kehampaan, terdengar suara gemuruh rendah yang mendominasi. Cahaya ilahi yang menyala-nyala dengan cepat berkumpul. Awan gelap di seluruh dunia rahasia dengan cepat menghilang dan langit kembali menjadi biru seperti cermin. Naga emas bercakar 5, terbungkus dalam guntur kesengsaraan abadi sejati, megah dan melonjak dengan tubuhnya yang besar. Naga emas bercakar 5 ini punya tubuh emas yang mempesona, memancarkan gejolak misterius setiap kali berayun. Terutama pupil naga yang sedalam langit misterius kuno. Dia menerobos kehampaan, merobek awan, dan mengaum ke langit. Kekuatan keberuntungan yang sangat kaya, disertai dengan suara yang misterius, muncul di hadapan semua master di alam rahasia. Untuk sementara waktu, suasana di alam rahasia menjadi ramai dan hidup. Dengan dukungan dan pujian ratusan juta makhluk, seolah-olah mereka sedang menyambut kelahiran raja baru. Cakra alam yang padat berubah langsung menjadi cairan dewa dan menyebar kemana-mana.
Rerumputan roh dan ramuan yang awalnya dicabut juga terus tumbuh dengan sangat cepat. Semuanya dihidupkan kembali, cuaca berubah, langit dan bumi mengucap syukur. Selain perubahan pada semua makhluk hidup, para master di alam rahasia juga mendapat manfaat yang besar. Seiring dengan peningkatan tingkat pelatihan, esensi meningkat, dan tubuh mencapai terobosan besar dari dalam keluar. Apa ini? Ini seperti naga takdir emas. Kurang ajar, di depan naga emas besar ini, naga takdir emas bukan apa-apa. Mereka sama sekali tidak sebanding, oke. Atau mungkin itu seperti tanda kelahiran. Tapi kenapa itu diisi dengan kekuatan keberuntungan? Apapun itu, Kaisar Api pasti sedang menerobos. Ya, kita mendapat banyak keuntungan. Bisa dibilang ini bantuan untuk Kaisar Api. Semua master, tanpa memandang status atau tingkat pelatihan. Saat ini, dengan tulus berterima kasih kepada Kaisar Api, tidak cuma karena sudah menyaksikan pemandangan bencana yang begitu mengejutkan. Dan dengan demikian mendapat keberuntungan besar. Kebanyakan orang mendapatkan pencerahan dan kemajuan setelah berterima kasih kepada Kaisar Api atas karunia-Nya. Terutama orang-orang tua negeri Dongeng Sunyi. Saat ini, mereka secara samar-samar merasakan makhluk surgawi yang sangat lemah muncul dari tubuh mereka. Hal ini membuat mata mereka terbelalak. Setelah orang-orang ini saling bersentuhan dan memastikan, mereka sudah mendapat jawaban di dalam hati mereka. Mereka menekan semangat di hati mereka dan tidak berkata apa-apa. Alam rahasia ini sepertinya sungguhan. Hutang mereka kepada Kaisar Api bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Itu lebih dari sekedar kata-kata. Cuma perlu beberapa tarikan napas. Alam rahasia berubah dari sangat ramai menjadi sangat damai. Tidak ada yang berani berteriak saat ini. Di sisi lain, Vernon, yang berada di pusat bencana abadi, melihat naga emas bercakar 5 yang perlahan memudar dan menghilang. Jantungnya juga berdebar-debar. Kaisar Api adalah Kaisar Api. Ternyata sukses. Tapi, tepat ketika naga emas bercakar 5 itu perlahan menyusut dan hampir menghilang sepenuhnya. Salah satu cakarnya tiba-tiba bergerak, lalu lepas dari tubuhnya dan terbang menuju Vernon. Apa ini? Vernon tertegun dan mengeluarkan suara terkejut. Dick, bencana ini berhasil berkat kehadiranmu. Cepatlah, kalau tidak benda ini akan hilang. Suara Kaisar Api mencapai telinganya. Vernon ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apa kurangnya cakar tidak akan berdampak padamu? Tentu saja tidak, paling-paling, itu cuma seperti melewatkan. Makan sekali, Kaisar Api menjelaskan dengan cepat. Kalau begitu terima kasih, Kak. Vernon tidak menolak. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh cakar emas kecil yang sudah menyusut. Bab 782 Kak, aku mau mengatakan sesuatu padamu. Ketika Vernon menyentuh cakar emas kecil itu, cakar kecil itu berubah menjadi bola keberuntungan dan mengalir ke tubuhnya. Setelah merasakan cakra keberuntungan yang terkandung pada emas ini, Vernon tercengang. Meski energi bola keberuntungan ini sangat kecil, itu cukup untuk menyaingi kerajaan Rosan di alam kegelapan. Bahkan lebih dari kerajaan Rosan. Kak, hadiahmu agak berlebihan. Vernon tersenyum pahit. Cakra keberuntungan berbeda dengan cakra lainnya. Dia bisa mengambil dan mengeluarkan cakra lain. Tapi begitu cakra keberuntungan ini memasuki tubuhnya, itu dengan cepat menyatu dengan lautan keberuntungannya sendiri. Dia tidak sempat menguraikannya. Seluruh tubuh Vernon memancarkan sedikit cahaya keberuntungan. Kekuatan keberuntungan di cakar emas kecil itu seperti katalis dan mulai mengubah kekuatan keberuntungan lainnya di tubuh Vernon tanpa terlihat. Vernon juga merasakan reaksi ini, tapi dia tidak menghentikannya. Meski dia tidak tahu apa maksudnya, dia yakin reaksi ini bermanfaat dan tidak berbahaya. Kalau begitu biarkan saja berubah. Di sisi lain, setelah semua naga emas bercakar 4 melebur ke dalam tubuh Kaisar Api, bencana abadi di langit juga lenyap. Cakra yang luas perlahan menyebar dari tubuh Kaisar Api, memengaruhi seluruh alam rahasia. Ribuan penampakan aneh muncul antara langit dan bumi, bunga teratai muncul dari laut biru, dan semua orang mengangkat pandangan mereka. Ada bayangan berbagai binatang mitos dan orang kuat sepanjang zaman. Mereka semua berkumpul untuk memberi hormat kepada Kaisar Api. Semua master di alam rahasia sudah mendapatkan kembali mobilitasnya, tapi sekarang tidak ada yang berani meninggalkan alam rahasia. Mereka semua memandang ke arah Kaisar Api. Bahkan mereka yang tidak tahu cerita sebelumnya sekarang mengerti alasannya, seolah-olah seseorang sudah memberitahu mereka di suatu tempat. Kaisar Api sudah menjadi abadi. Setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya muncul makhluk abadi di dunia Kaisar.
Kaisar api di atas tangga surgawi dipenuhi aura mengerikan, cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Cuma dengan melihatnya, semua orang kehilangan kemampuan untuk melawan, seluruh tubuh mereka gemetar, dan merasa ingin berlutut menyembahnya. Perbedaan kekuatan mereka sungguh terasa. Pada titik ini, Kaisar Api sudah benar-benar memasuki negeri dongeng murni. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, kekosongan terdistorsi dan cakra di sekitarnya tertarik masuk. Kalau Kaisar Api menampilkan kesaktian negeri dongeng murni, pemandangan mengerikan macam apa yang akan terjadi. Tidak ada yang berani memikirkannya, mereka juga tidak mau mengalaminya. Setelah beberapa kali tarikan napas, seluruh cakra dari tubuh Kaisar Api hilang, dan semua tekanan menghilang seketika. Selamat kepada Kaisar Api karena sudah dipromosikan menjadi abadi. Selamat kepada Kaisar Api karena sudah menjadi orang terkuat di dunia Kaisar. Dia layak menjadi orang pertama di dunia Kaisar. Dengan nama Kaisar Api, dia tak terkalahkan. Dengan Kaisar Api di sini, tidak peduli klan monster kegelapan macam apa atau monster lainnya, tidak ada yang berani datang. Para master negeri dongeng sunyi segera mengucapkan selamat kepada Kaisar Api. Saat ini, tidak ada yang berani merasa cemburu, mereka cuma sedikit iri. Dia adalah negeri dongeng murni yang kuat. Mereka masih ingin hidup. Sama-sama, aku cuma lebih beruntung dan selangkah lebih maju dari kalian. Aku yakin setelah aku, akan ada orang yang akan terus menerobos menuju keabadian sejati. Pada hari pertama bulan depan, kota Kaisar Api akan mengadakan perjamuan akbar. Aku harap kalian datang untuk mendukungku. Kalau ada yang punya pertanyaan tentang latihan roh, kalian juga bisa datang kepadaku untuk meminta bimbingan dan penyelesaian atas kebingungan kalian. Suara samar Kaisar Api menyebar ke seluruh alam rahasia. Hal ini membuat semua master merasa semangat. Tidak masalah mau makan atau tidak, yang terpenting adalah kata-kata terakhir Kaisar Api. Mereka bisa menemuinya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Kalimat ini punya bobot yang cukup besar. Kaisar Api kini sudah menjadi master negeri dongeng murni yang kuat. Di seluruh dunia Kaisar, cuma Kaisar Api yang setingkat itu. Semua orang langsung mengucapkan terima kasih dengan sopan. Kalau begitu, tolong tinggalkan alam rahasia untuk sementara waktu. Saat aku baru saja melewati masa bencana besar, klan monster kegelapan mencoba ikut campur, tapi untungnya Vernon menghentikannya. Setelah aku memeriksa alam rahasia secara menyeluruh, kalian bisa masuk kembali. Kaisar Api menjelaskan bahaya yang terjadi selama masa kesusahan besar. Apa? Klan monster kegelapan. Apa yang terjadi tadi? Mereka tidak tahu apa-apa. Ini, badan mereka merinding saat memikirkan mereka bisa bertemu dengan klan monster kegelapan saat mencari keberuntungan. Bekerja sama, mereka harus bekerja sama. Hal semacam ini harus diwaspadai, ini sangat berbahaya. Tapi, sebelum semua orang setuju, Kaisar Api sudah mengangkat tangan kanannya dan membuat segel. Saat berikutnya, semua orang di alam rahasia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat. Mereka merasakan pandangan dari mata mereka bergetar dengan cepat dan kemudian tubuh mereka ditarik oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Saat mereka membuka mata mereka lagi, mereka sudah muncul di luar alam rahasia. Kenapa aku keluar? Apa ini teknik negeri dongeng murni? Aku sama sekali tidak bisa menahannya. Ya, itu bisa dengan mudah mengeluarkan kita dari alam rahasia. Kalau ada niat membunuh di hati kita, kita pasti mati. Negeri dongeng murni, sangat menakutkan. Orang-orang yang diusir secara paksa dari alam rahasia tampak terkejut dan bahagia. Mereka menghela napas dalam hati. Orang-orang yang berada di luar alam rahasia kebingungan. Mereka bisa merasakan gejolak kuat dan cakra menakutkan yang datang dari alam rahasia, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Sekarang melihat semua orang diusir dari dalam, mereka semakin bingung. Apa? Tuan Kaisar Api menerobos ke negeri dongeng murni. Negeri dongeng murni, alam yang lebih kuat dari negeri dongeng sunyi. Alam yang benar-benar baru. Tuan Kaisar Api sudah menerobos ke alam ini, bukankah itu artinya dia tak terkalahkan? Untungnya Tuan Kaisar Api berhasil membuat terobosan. Kalau orang lain, aku takut cek-cek. Tiba-tiba, kabar bahwa Kaisar Api menjadi abadi mulai menyebar dengan pesat di dunia Kaisar. Di alam rahasia, cuma ada Vernon, Kaisar Api, dan Master Paviliun Rahasia Surgawi. Bahkan wakil Master Paviliun Rahasia Surgawi pun diusir. Pak Tua, aku baru saja menggunakan ilmu kesadaran untuk menjelajah beberapa kali, tapi aku tidak menemukan jejak klan monster kegelapan di alam rahasia. Coba lihat apa ada orang yang bersembunyi di kegelapan.
Kaisar Api bertanya pada Master Paviliun Rahasia Surgawi di sampingnya. Tuan Kaisar Api ini bercanda. Kalau kamu yang negeri dongeng murni tidak bisa mengetahuinya, bagaimana aku bisa tahu? Kata Master Paviliun Rahasia Surgawi sambil tersenyum pahit. Rekan, kamu jangan terlalu merendah. Dalam hal kemampuan di bidang ini, bahkan kalau aku menembus ke tingkat lain, aku tidak akan bisa melakukannya seperti kamu, kata Kaisar Api sambil tersenyum. Yang dia katakan bukanlah omong kosong. Dia benar-benar tidak pandai mencari orang. Bahkan negeri dongeng murni tidak bisa dibandingkan dengan Master Paviliun Rahasia Surgawi. Master Paviliun Rahasia Surgawi tidak berdaya. Kaisar Api sudah berkata seperti itu, bagaimana dia bisa menolak? Dia langsung melempar batu roh dan koin giok dan dia mulai menggunakan teknik rahasia surga dengan seluruh kekuatannya. Tak lama kemudian, setelah Lord Paviliun Rahasia Surgawi mulai berkeringat di dahinya, dia menarik kekuatannya. Klan monster kegelapan pasti sudah benar-benar pergi dari sini. Aku sudah memasang jebakan di alam rahasia. Begitu klan monster kegelapan muncul, berita akan segera dikirim, kata Master Paviliun Rahasia Surgawi dengan sungguh-sungguh. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasnya, Master, kata Kaisar Api. Saat mereka berdua sibuk, Vernon tidak mengatakan apa-apa. Kini saatnya bicara Kaisar Api dan Paviliun Rahasia Surgawi. Vernon ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, Kak, ini, itu, ada sesuatu yang mau kukatakan padamu. Bab 783 Vernon dan Kaisar Api bertengkar. Kaisar Api dan Paviliun Rahasia Surgawi memandang Vernon dengan bingung. Vernon selalu tenang dan tidak tergesa-gesa. Tapi sekarang dia terlihat sangat gugup. Ini membuat keduanya bergumam dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi. Terutama Kaisar Api. Dia tahu kemampuan saudaranya dengan cukup baik. Peristiwa menggemparkan seperti apa yang bisa membuat saudaranya ini gugup. Adik, kamu agak menakutkan seperti ini. Kaisar Api berkedip dan menjadi gugup. Meski baru menerobos ke negeri dongeng murni, bukan berarti dia maha kuasa. Masalah yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh saudaranya juga sulit untuk dia selesaikan. Kak, jangan terlalu banyak berpikir. Masalah ini cuma tentang kamu dan aku, Vernon tampak tak berdaya. Oh, ya, tiba-tiba aku teringat ada hal lain yang harus aku lakukan. Tuan Vernon dan Kaisar Api, silahkan ngobrol dulu, aku harus pergi. Master Paviliun Rahasia Surgawi langsung mengerti, dia berbalik dan pergi dengan cepat menuju pintu keluar alam rahasia. Terbang tanpa melihat ke belakang. Ini membuat Kaisar Api semakin gugup. Apa yang sedang terjadi sampai Master Paviliun Rahasia Surgawi perlu pergi? Kalau terjadi sesuatu, bukankah lebih baik dibicarakan sendiri? Dick, kamu ini seperti siapa saja. Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Selama aku bisa membantu, aku pasti akan mencoba membantu sebisaku. Kaisar Api menepuk dadanya dan berjanji. Melihat Kaisar Api seperti ini, Vernon semakin merasa bersalah. Sebenarnya ini tentang permaisuri Dewa Langit. Vernon tergagap, tidak tahu harus mulai dari mana. Begitu mendengar tentang permaisuri Dewa Langit, Kaisar Api langsung menatap dan maju beberapa langkah. Dick, apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu pada permaisuri Dewa Langit? Cepat ceritakan. Kaisar Api menekan bahu Vernon dan berkata dengan cemas. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu. Sebelum masa bencana besar, ketika dia bertanya kepada permaisuri Dewa Langit bagaimana keadaannya, jawaban saudaranya agak ragu-ragu, seolah-olah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Saat itu, dia fokus mengatasi bencana dan tidak terlalu memperhatikan. Apalagi permaisuri Dewa Langit pergi ke alam kegelapan bersama beberapa saudaranya. Tempat seperti apa alam kegelapan itu? Sekalipun permaisuri Dewa Langit menutup matanya, mustahil dia terlibat bahaya apapun. Tapi kini saudaranya bertingkah seperti itu, jelas ada sesuatu yang terjadi pada permaisuri Dewa Langit. Klik-klik-klik, kekosongan di sekitar kedua orang itu terus-menerus terkoyak. Kekuatan ruang yang kuat keluar perlahan, namun keduanya menutup mata terhadap hal itu, robekan seperti itu tidak akan melukai mereka. Kak, permaisuri Dewa Langit baik-baik saja. Tapi ada kabar buruk yang mau kuberitahukan kepadamu, aku khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya. Vernon merasakan sakit di bahunya. Kekuatan tangan Kaisar Api yang besar membuat tulangnya berderit saat dia kehilangan kendali tadi. Ah, apa permaisuri Dewa Langit baik-baik saja? Tidak, Dick, kamu kenapa? Aku bingung. Kamu mau memberitahu kabar buruk? Aku Master Negeri Dongeng Murni sekarang. Apa kamu takut aku akan runtuh? Kamu tidak perlu takut.
Kaisar Api menyadari kesalahannya. Dia segera melepas genggamannya dan menepuk bahu saudara baiknya karena malu. Namun rasa penasaran di hatinya semakin kuat. Apa permaisuri Dewa Langit baik-baik saja? Lalu kenapa saudaranya ini begitu berhati-hati dan gugup? Kaisar Api memikirkannya dengan hati-hati. Cuma permaisuri Dewa Langit yang bisa membuatnya panik di dunia ini. Vernon mengabaikan rasa sakit di bahunya. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia akhirnya berbicara. Kak, permaisuri Dewa Langit mungkin memang tidak menyukaimu. Dia merasa tidak pantas kalau kalian bersama. Setelah merasakan kekuatan Kaisar Api barusan, Vernon tidak menanggapinya secara langsung. Dia mulai berpikir dan bersiap untuk pertarungan kecil. Saat Kaisar Api mendengar ini, dia tertegun sejenak dan kemudian tertawa. Hahaha, begitu. Kupikir kamu akan menyampaikan kabar buruk yang menakutkan. Aku tahu permaisuri Dewa Langit tidak menyukaiku dan aku tahu dia tidak mau bersamaku. Tapi memangnya kenapa? Selain bisa membuat bahagia bersamanya, perasaan itu juga bisa bertahan lama. Aku tidak bisa mengimbangi permaisuri Dewa Langit, jadi aku cuma bisa memilih yang terakhir. Lagi pula, aku sekarang sudah menerobos ke negeri dongeng murni. Ini mungkin membuat permaisuri Dewa Langit memandangku lebih tinggi, lalu hehe. Dik, kamu tahu. Ketika Kaisar Api mengatakan ini, matanya menjadi pahit sekaligus tegas. Sejak pertama kali ditolak oleh permaisuri Dewa Langit, dia sudah merencanakan tujuan jangka panjang di dalam hatinya. Lagi pula, dengan sikap permaisuri Dewa Langit, dia tidak akan pernah menyukai orang lain. Itu artinya dia selalu punya peluang. Kalau dia tidak bisa mengejar ketinggalan dalam 1000 tahun, dia akan melakukannya selama 10.000 tahun. Kalau 10.000 tahun tidak berhasil, maka 100.000 tahun. Jalannya luas dan umur panjang tidak ada habisnya. Ini juga merupakan suatu kebahagiaan, kan? Bagaimana kalau mereka akhirnya menikah? Kalaupun tidak, dia bisa menemani permaisuri Dewa Langit sepanjang perjalanan, yang akan membuatnya bahagia. Vernon bingung. Dia tahu kalau kasih sayang Kaisar Api sangat dalam, tapi dia tidak mengira kasih sayang itu akan begitu mengakar. Meski dia mengucapkan kata-kata yang begitu mutlak, Kaisar Api tidak berkecil hati. Sudahlah. Itu semua adalah pertikaian. Kak, sudah kubilang sebelum masa bencana bahwa aku sudah menyelesaikan upacara pernikahan di alam kegelapan, kan? Vernon membisikkan kalimat ini. Hah, sudah kubilang, jangan khawatir. Aku tidak datang ke pernikahanmu, tapi aku pasti akan datang mengunjungi si kecil. Kalau saatnya tiba, aku pasti akan memberikan si kecil sebuah amplop merah besar. Kaisar Api berkata sambil tersenyum. Vernon melanjutkan tanpa mengangkat matanya, Kak, terjadi sesuatu saat upacara pernikahan. Morrigan tiba-tiba merasa tidak enak badan dan tidak bisa melanjutkan menghadiri pernikahan. Tapi dia tidak membicarakannya denganku dan mengambil keputusan yang sangat konyol dengan permaisuri Dewa Langit. Vernon berhenti sejenak. Dia percaya bahwa dia sudah menjelaskannya sehingga Kaisar Api akan mengerti sesegera mungkin. Tentu saja, ketika Kaisar Api mendengar bagian kedua kalimatnya, dia benar-benar tercengang. Dia bukan orang bodoh, dia bisa menebak keputusan konyol apa itu. Klik, dia merasa ada sesuatu yang rusak di dalam tubuhnya. Lalu apa? Kaisar Api merendahkan suaranya dan menahan rasa sakit di hatinya. Kak, lalu, aku dan pengantin wanita memberi hormat dan masuk ke kamar pengantin. Entah kenapa, aku cuma menyadari sesuatu yang aneh saat aku berada di kamar pengantin, tapi sudah terlambat. Vernon mengatakan semuanya, meski tidak diberikan rincian spesifik, tapi sama saja. Sudah terlambat. Vernon, sebagai master negeri dongeng sunyi yang kuat yang sudah mengubah 4 esensi, kamu tidak menyadari bahwa dia bukan istrimu. Aku menganggapmu sebagai saudaraku dan kamu membalasku dengan ini. Kamu benar-benar, mata Kaisar Api memerah dan emosinya sedikit tidak terkendali. Kak, itu, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Vernon merasa sangat tidak nyaman. Dia pun dipaksa oleh permaisuri Dewa Langit. Setelah kejadian itu, dia semakin merasakan sakit kepala. Vernon ingin menjelaskan, tapi Kaisar Api yang hampir kehilangan akal sehatnya sudah menamparnya. Plak, Vernon terlempar sejauh 100 meter dan menghantam tebing dengan keras. Tamparan ini cuma menggunakan kekuatan fisik murni dan tidak mengandung esendi lainnya. Terlihat kewarasan Kaisar Api masih ada. Vernon menghela napas dan tidak menjelaskan. Karena dia ingin menghajarnya, dia biarkan untuk melampiaskan amarahnya. Kalau dipikir, ini cukup bermasalah juga.
Kaisar Api memelototi Vernon dengan tajam dan segera mendekatinya. Tapi, tepat ketika Kaisar Api hendak menyerang lagi, siluet mungil muncul di depan Vernon. Orang jahat, tidak, jangan, sakit, bahaya, aku, ayah. Bab 784 nama ibumu adalah. Berdiri di antara Vernon dan Kaisar Api adalah seorang gadis kecil berusia 3 tahun. Dia mengenakan 2 kuncir kecil dan merentangkan tangannya untuk melindungi Vernon. Mata marah terlihat di wajah keras kepalanya, menatap Kaisar Api yang mau mendekat. Saat ini, tiba-tiba menjadi sepi. Kaisar Api dengan paksa berhenti. Kemarahan masih terlihat di wajahnya, tapi saat itu wajahnya juga dipenuhi dengan kebingungan. Gadis kecil ini berkata jangan menyakiti ayahnya. Bukankah itu berarti ini anak Vernon? Apa Morrigan sudah melahirkan? Setelah memikirkannya, Kaisar Api menyadari bahwa penampilan gadis kecil itu sangat mirip dengan kakak Morrigan. Astaga, Kaisar Api menghela napas panjang dan matanya menjadi muram. Dia merasa hidupnya gagal. Kalaupun dia menerobos ke negeri dongeng murni, lalu kenapa? Apa permaisuri Dewa Langit benar-benar tidak akan memberinya kesempatan? Seperti inikah hidupnya? Untuk sementara, hati Kaisar Api mulai mengecil, menutup, dan membeku. Dan sisi lainnya, Vernon juga terkejut. Vernon berada di belakang gadis kecil itu. Saat gadis kecil itu muncul, dia merasakan keeratan hubungan darah darinya. Itu adalah negeri dongeng sunyi yang kuat. Tidak perlu tes darah atau tes DNA apapun. Cuma dengan satu pandangan, dia bisa memastikan bahwa dia hubungan darah dengannya. Vernon awalnya tidak mengenalnya. Ilmu kesadaran bekerja sama dengan kekuatan ruang dan tiba-tiba merambah ke ruang dunia kecil tertentu. Dia mau tahu bagaimana keadaan Morrigan. Morrigan bilang saat kembali ke dunia kaisar bahwa si kecil sangat nakal dan persalinannya mungkin sulit. Kalau saatnya tiba, dia akan memberitahu dan meminta bantuannya. Tapi sekarang gadis kecil ini sudah keluar, dia sudah sebesar itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kepala Vernon penuh dengan pertanyaan. Tapi, hal selanjutnya membuat Vernon ternganga. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan yang tak bisa dijelaskan. Karena, setelah ilmu kesadarannya menembus dunia kecil Morrigan, dia melihat bahwa Morrigan masih hamil. Kehidupan kecil yang terkandung dalam perut kecil itu masih tetap kuat dan energi seperti biasanya. Vernon bingung, tercengang, dan benar-benar terpana. Setelah memastikan beberapa kali, dia menarik kembali ilmu kesadarannya. Matanya tertuju pada gadis kecil yang ada di dekatnya. Kalau anaknya dan Morrigan belum lahir, lalu siapa gadis kecil di depannya ini? Kenapa dia merasa begitu terhubung dengannya? Anak kecil, siapa kamu? Vernon bertanya. Ketika gadis kecil itu mendengar pertanyaan ini, dia tidak terkejut, malah dia berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Vernon sambil mengusapkan kepala kecilnya ke dada Vernon. Dia menunjukkan senyuman yang baik dan manis dan bergumam, "Ayah, Nina akhirnya bertemu denganmu. Aku sudah lama meminta pada ibu sebelum diizinkan bertemu denganmu. Ini pertama kalinya kita bertemu. Halo, ayah. Aku belum memberitahumu namaku, ayah bisa memanggilku Nina." Vernon mengerjap keras. Meski semakin bingung, dia tidak mendorong gadis kecil dalam pelukannya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah putrinya. Tapi, apa yang terjadi? Mata orang di sampingnya muram, dia semua siap untuk pergi dari sini dan meninggalkan Kaisar Api dunia Kaisar. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Dia menatap gadis kecil di pelukan Vernon lagi. Ada yang salah dengan gadis kecil ini. Entah kenapa, saat dia melihat gadis kecil itu, hatinya yang bersiap untuk disegel selamanya tiba-tiba mulai berdetak kencang, menghancurkan belenggu di sekitarnya. Dia tidak akan bisa menyegel hatinya kecuali dia mengalihkan pandangan dan perhatiannya dari gadis kecil itu. Apa ini? Kenapa seorang gadis kecil bisa membuatnya tidak bisa mengendalikan diri? Dia adalah master negeri dongeng murni. Ini tidak masuk akal. Benar. Dengan keraguan di hatinya, Kaisar Api melangkah mendekati Vernon. Bang bang, bang bang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini, mata Kaisar Api menyipit. Setelah berpikir sebentar, dia membuat gerakan segel yang sangat rumit dengan kedua tangannya. Kemudian, pupil mata Kaisar Api berubah dari satu menjadi dua menjadi pupil kembar yang bersinar dengan cahaya keemasan. Dia berjalan menuju mereka berdua lagi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, cahaya keemasan di matanya bersinar lebih terang, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika Vernon melihat Kaisar Api berjalan ke arahnya, dia mengira dia masih marah dan belum cukup melampiaskan amarahnya.
Dia hendak membawa gadis kecil itu ke samping dan mereka berdua duduk untuk mengobrol. Gadis kecil di pelukannya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan Kaisar Api. Vernon bingung. Ini adalah kekuatan ruang, teleportasi. Ini, gadis kecil itu membuka tangannya lagi dan menghentikan Kaisar Api. Ibuku bilang satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menindas ayahku adalah ibu. Siapapun yang berani menyentuh ayahku akan disingkirkan. Gadis kecil itu mengangkat alisnya dengan marah dan cakranya naik. Dia benar-benar terlihat seperti orang dewasa kecil. Kaisar Api semula penuh kebingungan saat melihat kemunculan gadis kecil itu, mata emasnya tiba-tiba menyusut tajam. Tekanan ini, permaisuri Dewa Langit, bagaimana gadis kecil ini bisa mendapatkan tekanan seperti itu? Penampilannya mirip dengan permaisuri Dewa Langit yang saat itu sedang memperebutkan tahta. Kalian ini masalahnya, mungkinkah? Namamu Nina, aku mau tahu, siapa nama ibumu? Kaisar Api sepertinya sudah memikirkan beberapa kemungkinan dan kemarahan di matanya menghilang tanpa dia sadari. Buat apa aku memberitahu kamu yang mau melukai ayahku? Aku tidak akan berbicara dengan orang jahat sepertimu. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Api dengan marah. Kalau kamu memberitahuku nama ibumu, aku akan meminta maaf kepada ayahmu sekarang juga. Pernahkah ibumu bilang bahwa kalau kamu mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya, kamu bisa memaafkannya? Nada bicara dan tatapan Kaisar Api menjadi lebih lembut. Ibu sepertinya mengatakan hal ini. Kalau begitu aku akan memberitahumu nama ibuku dan kamu harus minta maaf kepada ayahku. Gadis kecil itu berpikir sejenak dan menyetujui pendapat tersebut. Baik, Kaisar Api mengangguk dan berkata, nama ibuku Lucy. Bagus, kan? Nina juga ingin segera punya namanya sendiri. Pasti bagus juga, kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Klik-klik, mata Kaisar Api kosong dan dia terpana. Hati yang sebelumnya setengah tertutup sudah sepenuhnya terbebas dari semua belenggu. Itu menjadi utuh dan tanpa cacat kembali. Gadis kecil ini adalah putri permaisuri Dewa Langit. Tidak heran mereka sangat mirip. Kaisar Api tidak tahu apa yang terjadi. Tapi barusan, dia menggunakan kekuatannya dan benar-benar menemukan rahasia mengejutkan tentang dirinya. Dia juga mengerti kenapa gadis kecil ini menyebabkan fenomena abnormal pada dirinya. Karena, gadis kecil ini adalah halangan terakhirnya. Bab 785 ada takdir di suatu tempat. Hati Kaisar Api sudah pulih sepenuhnya, tapi merasa seakan kehilangan seluruh jiwanya. Sial, bukankah ini terlalu keterlaluan? Apa gadis kecil ini calon istrinya? Lalu Vernon adalah, dia selalu menganggap Vernon sebagai saudaranya. Sekalipun mereka terbagi menjadi yang lebih tua dan yang lebih muda, dia tetaplah kakak Vernon. Tidak, bagaimana dengan etika dan moral? Inti dari kemanusiaan, pasti ada yang salah dengan teknik keabadian. Tepat ketika Kaisar Api hendak menggunakan kekuatan keabadian lagi untuk mengintip rahasia surga lagi. Sebuah tangan kecil yang gemuk meraih tangan besarnya. Boom! Kaisar Api seperti tersengat listrik, seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar. Bahkan jika dia disambar guntur bencana abadi sejati berkali-kali, dia tetap tidak bergerak dan dengan berani menghadapinya. Tapi sekarang, sekujur tubuhnya merasa lemas, seolah-olah energinya terkuras habis. Yang lebih menakutkan lagi adalah Kaisar Api tampak melihat tali merah transparan melayang keluar dari gadis kecil di depannya, lalu terikat ke tangannya dengan simpul yang erat. Dalam sekejap, pikiran Kaisar Api terlintas dalam gambaran buram. Adegan itu dengan jelas memperlihatkan dia dan gadisnya yang sudah dewasa, saling menemani dan bepergian bergandengan tangan. Apa-apaan, ini terlalu memalukan. Paman jahat, kamu tidak menepati janjimu. Kita sepakat kalau aku memberitahumu nama ibuku, kamu akan meminta maaf kepada ayahku. Gadis kecil itu menarik Kaisar Api dengan bersemangat dan marah. Dia marah pada Kaisar Api karena tidak menepati janjinya. Kaisar Api awalnya ingin menolak dan mengatur pikirannya. Tapi ketika dia mendongak dan melihat gadis kecil itu, kata-kata penolakan tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengucapkannya. Perasaan ini membuat Kaisar Api sangat tidak nyaman. Dia jelas mau menolak, tapi tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Astaga, dia sudah hidup selama ribuan tahun dan belum pernah mengalami hal seperti ini. Apa gadis kecil ini bisa sihir? Oke, aku akan melakukannya. Kaisar Api melontarkan beberapa patah kata. Setelah mengatakan ini, dia menjadi semakin tertekan. Kenapa kata-kata itu tidak dihalangi? Dia tidak punya pilihan lain.
Master terkuat dunia kaisar yang bermartabat sekarang dalam genggaman seorang gadis kecil dan diseret tanpa perlawanan apapun. Di sisi lain, ketika gadis kecil itu menyebut nama ibunya, Vernon adalah orang yang paling terkejut di tempat itu, bahkan lebih terkejut dari Kaisar Api. Apa? Siapa? Gadis kecil ini lahir dari permaisuri Dewa Langit. Ini benar-benar tidak mungkin. Tunggu, ini, sepertinya, itu sangat mungkin. Di hari pernikahannya, dia dihadang oleh permaisuri Dewa Langit dan hampir seluruh kekuasaannya dihadang. Jadi ketika berhubungan seks, dia hampir mengikuti arus, dan pada akhirnya dia melakukannya. Biasanya, bagi orang kuat di tingkatnya, melepaskan esensi kehidupan hanyalah masalah pemikiran. Tapi saat itu, dia tidak bisa mengendalikannya, sehingga dia menganggap bahwa permaisuri Dewa Langit sudah mengurusnya. Namun kini gadis kecil itu muncul. Vernon langsung memahami semuanya. Di malam pernikahan, permaisuri Dewa Langit tidak membuangnya, namun tetap mempertahankan semuanya. Setelah itu, dia pasti mendengar bahwa dia akan kembali ke dunia kaisar. Jadi dia berbohong tentang meminjam gubuk Agamotto untuk bertapa. Ini juga menjelaskan kenapa dalam 7 hari, dia punya seorang gadis kecil yang besar. Ini, aduh, permaisuri Dewa Langit. Apa yang dia lakukan sangat hebat. Langkah ini tidak boleh dilibatkan dalam kontrak Avenue. Ya, setelah Vernon menanyai permaisuri Dewa Langit dan Morrigan, dia paham soal sumpahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa lelucon pada saat itu akan langsung dikenali oleh ilmu agung dan sumpahnya akan diturunkan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh permaisuri Dewa Langit. Tapi, melihat gadis kecil di depannya, Vernon benar-benar tidak mengerti kenapa permaisuri Dewa Langit harus melakukan itu. Usai pernikahan, pemikirannya terhadap permaisuri Dewa Langit mulai berubah. Mungkinkah permaisuri Dewa Langit juga menyukainya? Ini tidak mungkin benar. Vernon menggelengkan kepalanya dengan kuat, untuk sementara mengesampingkan kebingungan di hatinya. Masalahnya sudah mencapai titik ini. Ini adalah hal yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Dia bisa memikirkannya secara perlahan, jangan terburu-buru. Perhatian Vernon kembali tertuju pada gadis kecil itu. Setelah memahami semuanya, dia memandangi gadis kecil itu. Dia terlihat semakin baik semakin dia memandangnya dan semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Rasa keintiman sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Di saat yang sama, dia rasa Morrigan masih belum melahirkan bayi sejak. Dia merasa khawatir dan tidak nyaman selama proses ini. Namun permaisuri Dewa Langit melahirkan seorang gadis kecil sendirian dan membesarkannya menjadi seperti sekarang. Pasti cukup sulit. Ini membuat Vernon semakin merasa bersalah terhadap permaisuri Dewa Langit. Ayah, paman nakal ini bilang dia mau meminta maaf padamu, tapi dia tetap mau kabur dan ditangkap oleh Nina. Gadis kecil itu menyeret Kaisar Api, tampak bangga, mencoba mendapat pujian darinya. Vernon melihat Kaisar Api tampak tertekan dan tidak ingin berbicara, namun dia tetap mengikuti gadis kecilnya. Kaisar Api masih peduli dengan hubungan persaudaraan keduanya. Kaisar Api adalah Kaisar Api. Vernon sangat tersentuh. Nina, jangan mempersulit paman Kaisar Api. Dia bukan orang jahat. Dia tidak melukai ayah barusan. Dia cuma bermain-main dengan ayah, Vernon dengan cepat menjelaskan. Oh, benarkah? Baiklah, Nina tahu. Ayah bilang paman ini bukan orang jahat, jadi dia pasti bukan orang jahat. Gadis kecil itu tersenyum pada Vernon lalu melepaskan tangan Kaisar Api. Kaisar Api merasakan tangan gadis kecil itu terlepas dan tiba-tiba merasakan rasa kehilangan di hatinya. Dia langsung menarik tangannya lagi. Tapi setelah melihat tatapan bersalah di mata saudaranya, dia langsung menghentikan tingkah lakunya. Pada saat yang aku meraung pada diriku sendiri di dalam hati. Kaisar Api, berapa usianya? Dia masih anak-anak. Kalau tidak ada orang di sekitar, Kaisar Api pasti ingin menamparkan wajahnya sendiri. Kak, tolong dengarkan penjelasanku. Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Sebenarnya, Vernon takut tidak sempat bicara, jadi dia langsung mengirimkan pesan langsung melalui ilmu kesadaran, menceritakan semua kejadian itu, termasuk sumpah itu. Ketika Kaisar Api mendengar semuanya, dia juga tahu bahwa dia sudah ceroboh dan salah paham terhadap saudaranya. Ternyata segalanya, itu semua ditentukan oleh nasibnya sendiri. Hal ini tidak ada hubungannya dengan saudaranya. Yah, Kaisar Api menghela napas dan suasana hati yang mati sebelumnya menghilang. Terutama setelah melihat gadis kecil di depannya, pikirannya terus-menerus bergejolak. Emosinya rumit seperti percikan api yang memicu kebakaran padang rumput yang jaraknya ribuan mil. Dik, wah,
Wah, aku kehilangan ketenangan dan bertindak tidak rasional, Kaisar Api dengan tegas mengakui kesalahannya. Kak, bagaimana kamu bisa bilang begitu? Aku juga salah. Kesalahan terbesar ada padaku. Aku pikir kakak mau memutuskan persaudaraan denganku. Vernon akhirnya merasa lega. Bah. Dick, jangan khawatir, kamu dan aku akan selalu menjadi saudara. Kita sekarang dan di masa depan tidak akan berubah karena wanita. Ya, itu tidak akan pernah berubah. Kaisar Api menjadi cemas dan langsung berteriak. Di saat yang sama, dia meraung di dalam hatinya. Hubungannya dengan gadis kecil itu pasti tidak akan dia beritahukan kepada siapapun. Bab 786 Kaisar Api, tolong jaga anak ini. Vernon benar-benar kagum melihat Kaisar Api mempunyai pikiran yang begitu luas. Kalau itu dia pasti tidak akan bisa melakukan ini. Kak, apa kamu benar-benar, kalau kamu butuh sesuatu dariku, aku pasti akan membantu. Tidak peduli apa permintaanmu, aku pasti akan melakukannya untukmu. Suasana hari Vernon sedang bersemangat, dia berjanji Kaisar Api. Saudara yang baik, memang seperti itu. Dia cuma membuat janji, terus kenapa? Mengenal sifat saudaranya, dia tahu dia tidak akan berbohong. Kaisar Api yang sedang bergumul di dalam hatinya merasa tidak nyaman dan ingin menangis. Ketika mendengar kepastian Vernon, tiba-tiba cahaya harapan bersinar di matanya. Baiklah, karena kamu bilang begitu, terlalu sombong kalau aku tidak menerimanya. Aku akan menerima janji ini. Kaisar Api menjawab, ya, Kak, tidak masalah. Vernon tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tapi setelah memikirkannya baik-baik, dia tidak menemukan ada yang salah, jadi dia melanjutkan. Ngomong-ngomong, Kak, bisakah kamu menjaga gadis kecil ini untukku dulu? Aku akan pergi ke gubuk Agamotto di kuil Mighty Warrior untuk menemui permaisuri Dewa Langit. Atau, Kaisar Api dan Nina bisa mengikutiku. Ayo masuk dan melihat permaisuri Dewa Langit bersama. Permaisuri Dewa Langit melahirkan Nina, tapi tidak ikut keluar. Pasti ada alasannya. Karena perasaannya, serta karena rasa bersalahnya yang terdalam terhadap permaisuri Dewa Langit, dia harus pergi menemuinya secara langsung. Aku tidak akan masuk, rasanya aneh. Aku akan menunggu sampai permaisuri Dewa Langit keluar. Kaisar Api menunduk, nadanya agak sedih. Padahal, matanya selalu menatap gadis kecil Nina. Akhirnya ada kesempatan bagi dua orang itu untuk bersama, ini harus dimanfaatkan. Tentu, tidak. Mungkin dia melakukan hal aneh pada gadis berusia 3 tahun. Ini hanya soal menumbuhkan kesan yang baik, jadi tidak apa-apa. Ketika Vernon melihat ini, dia menepuk kepalanya dan diam-diam berpikir bahwa dia tidak mau membuat masalah apapun. Kaisar Api sekarang dalam keadaan tertekan. Bagaimana dia masih bisa mengajaknya menemui permaisuri Dewa Langit? Ini ibarat menaburkan garam pada luka. Ayah, aku tidak akan kembali. Aku akhirnya keluar dari tempat ibu dan aku masih mau bermain lagi. Aku dengar dari ibu bahwa dunia luar punya segalanya dan kaya serta penuh warna. Aku mau melihat lebih banyak di luar. Apa tidak apa-apa? Nina membuka matanya, menatap Vernon dengan tatapan sopan dan berkata, itu. Vernon sedikit gelisah, dia tidak bisa menahan permohonan itu, apalagi putrinya sendiri. Dia tidak bisa menolak permintaan seperti itu. Tapi dia tetap harus pergi ke permaisuri Dewa Langit. Ini sungguh membuang-buang waktu. Yah, akhirnya, Vernon tidak punya pilihan selain menatap Kaisar Api. Satu-satunya yang bisa membantunya sekarang adalah Kaisar Api. Tetua Ahuma dan Tetua Dalasim berada di alam kegelapan, agak jauh. Dia sedikit khawatir terhadap orang lain, bahkan Master Paviliun Rahasia Surgawi. Dari segi keselamatan, Kaisar Api kini sudah jadi negeri dongeng murni. Cuma dengan Kaisar Api dia benar-benar merasa nyaman. Kak, gadis kecil ini, apa kamu bisa membawanya sebentar? Aku akan mencoba untuk kembali secepat mungkin dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, kata Vernon tanpa malu. Jelas sekali dia hampir membuat Kaisar Api runtuh dan sekarang dia membuat permintaan yang berlebihan. Kalau Kaisar Api dalam masalah, dia akan memutuskan untuk mengambil kembali gadis kecil itu. Reaksi Kaisar Api di luar dugaan Vernon. Jangan khawatir, Dick, serahkan gadis kecil ini padaku. Kamu bisa mengurus urusanmu selama yang kamu mau. Aku jamin gadis ini akan tetap utuh seperti ini saat kamu mengambilnya nanti. Kalau sehelai saja rambutnya rontok, aku akan bertanggung jawab. Nada suara Kaisar Api sedikit bersemangat. Keputusan saudaranya ini sangat menyentuh hatinya. Dia berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nina. Kak,
Vernon semakin terharu dan tidak tahu harus berkata apa. Ya, cepat sana urus urusanmu, desak Kaisar Api. Vernon mengangguk dengan berat. Kemudian, dia menoleh untuk melihat gadis kecil itu. Nina, ayah ada urusan dengan ibu. Kamu bermain dengan paman dulu. Ayah akan segera kembali ya, kata Vernon lembut. Dia baru saja bertemu putrinya, jadi wajar saja dia mau lebih dekat dengannya. Tapi urusan dengan permaisuri Dewa Langit jauh lebih penting. Sebaiknya dia bertemu permaisuri Dewa Langit terlebih dahulu. Ayah, cepat pergi. Ibu sudah memikirkanmu. Nina akan baik-baik saja, kata gadis kecil Nina sambil tersenyum manis. Vernon dan Kaisar Api tercengang saat mendengar ini. Vernon menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia merasa campur aduk. Permaisuri Dewa Langit, apa dia sering memikirkan Vernon? Yah, bagaimana dia harus menghadapi permaisuri Dewa Langit nanti dan apa yang harus dia katakan pertama kali saat mereka bertemu? Ketika Kaisar Api mendengar ini, emosinya juga campur aduk. Tapi saat matanya melihat gadis kecil itu, suasana hatinya yang rumit berubah total. Nina, kalau ayah kembali, ayah pasti akan membawakanmu hadiah. Setelah Vernon selesai berbicara, dia menatap Kaisar Api, lalu menghilang dan pergi ke gubuk Agamotto di dunia kecilnya. Setelah itu, cuma ada dua orang yang tersisa di seluruh alam rahasia Kaisar Abadi. Kaisar Api dan seorang gadis kecil. Paman jahat, siapa yang lebih kuat? Kamu atau ayahku? Setelah Vernon pergi, Nina menoleh ke arah Kaisar Api dan mengajukan pertanyaan. Itu sekarang, aku harusnya sedikit lebih kuat dari ayahmu. Kaisar Api berpikir sejenak dan berbicara tentang keadaannya saat ini dengan sangat rendah hati. Saudaranya memang sangat kuat. Kalau dia tidak berhasil menembus negeri dongeng murni, akan sulit membedakan kekuatan keduanya, mungkin dia akan kalah dari saudaranya kalau tidak hati-hati. Tapi, setelah dia menerobos ke negeri dongeng murni, jawabannya jelas. Dengan kekuatan saudaranya saat ini, sedikit lebih mudah menghadapinya. Bohong. Ibuku bilang kekuatan ayahku pun tidak bisa dikalahkan oleh ibuku. Karena itu, ayahku pasti yang paling kuat, teriak Nina. Melihat ini, Kaisar Api merasa pusing. Baru kemudian dia menyadari bahwa gadis kecil di depannya masih terlalu muda. Dia seharusnya berusaha membuat orang lain bahagia, jadi kenapa malah mengatakan yang sebenarnya? Sekarang sudah lebih baik, perasaan baiknya perlu dipupuk lagi. Oke, ayahmu yang terbaik dan pamanmu yang kedua, tidak apa-apa, Kaisar Api dengan cepat berubah pikiran. Ibu yang kedua, paman, kamu terlalu bodoh. Aku bahkan tidak mau bermain denganmu, gadis kecil itu berkata sambil cemberut. Kaisar Api, apa seorang wanita, benar-benar sulit dimengerti. Dia masih menyukai sifat permaisuri Dewa Langit yang penyendiri dan pendiam. Di sini jauh lebih indah daripada di gubuk Agamotto. Aku mau melihat hal-hal yang lebih indah. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, gelombang kekuatan muncul dari tubuhnya. Saat berikutnya, sosoknya menghilang. Sial, teleportasi ruang, aku lupa tentang itu. Nina, tunggu sebentar, jangan lari-lari. Keringat mengucur di dahi Kaisar Api, ilmu kesadaran langsung menyelimuti seluruh alam rahasia. Kemudian, begitu dia bergerak, dia langsung mengejar ke satu arah. Bab 787 Siapa yang lebih peduli dariku? Kaisar Api mengejar Nina tanpa daya dan cemas. Di lantai atas kuil Mighty Warrior di dunia kecil Vernon, seseorang sedang berdiri di depan gubuk Agamotto dan berjalan mondar-mandir beberapa kali. Setelah merencanakan hal yang ingin dia katakan beberapa kali dan mengumpulkan kekuatan, dia membuka pintu gubuk Agamotto dan masuk. Seiring dengan meningkatnya tingkat kekuatan, ruang di gubuk Agamotto juga menjadi sangat luas. Tempat itu bisa menampung puluhan ribu orang. Selain meningkatkan laju aliran waktu beberapa kali lipat, ukurannya juga bisa dikendalikan. Setelah memasuki gubuk Agamotto, Vernon tidak perlu menggunakan ilmu kesadarannya. Dia cuma melihat sekeliling dan melihat sosok yang dia cari. Dia berjalan menghampirinya. Kamu di sini. Kamu bertemu Nina, kan? Di mana dia? Permaisuri Dewa Langit berbalik dan bertanya dengan tenang. Dia sudah menyadari ketika Vernon masuk ke sini. Meski hatinya sangat gugup dan bahagia, dia tidak menunjukkannya. Aku bertemu dengannya. Dia sangat baik dan manis. Dia tidak mau masuk, jadi aku meminta Kaisar Api untuk bermain dengannya di luar. Permaisuri Dewa Langit, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu melahirkannya dan membesarkannya sendirian. Pasti sangat melelahkan. Vernon ragu-ragu, merasa bersalah, tapi tetap khawatir.
Meski dia terlambat menyadari rasa khawatirnya ini. Jangan merasa bersalah seperti itu. Ini semua atas kemauanku sendiri, kata Permaisuri Dewa Langit lirih. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu mau seperti ini? Vernon semakin bingung. Kekuatan sumpah ilmu agung seharusnya tercapai pada malam pernikahan. Karena, berlatih. Aku dulu berlatih dengan cara yang kejam, tapi ketika aku berada di tubuh Morrigan, aku mulai terpengaruh. Ini membuat kekuatanku tertekan dan terbatasi. Baru saat aku menikah, aku perlahan memahami lebih banyak dan memahami apa? Ilmu kehidupan. Tapi itu belum cukup. Aku merasa kalau aku mau benar-benar mendalami ilmu kehidupan, aku harus melakukan sesuatu yang lain. Ketika Permaisuri Dewa Langit mengatakan hal ini, dia mengarahkan pandangannya pada Vernon. Maksudmu, sesuatu yang lain adalah Nina? Ya, melihat Permaisuri Dewa Langit mengakuinya, Vernon benar-benar terpana. Astaga, apa ini tidak apa-apa? Untuk berlatih, dia memaksakan diri untuk punya anak bersamanya. Ini pertama kalinya dia mendengar sesuatu yang kejam seperti ini. Setidaknya, dia tidak menemui masalah seperti itu dalam pelatihannya. Vernon memutar matanya, dia merasa sedikit bingung. Dia tidak menyadari bahwa setelah Permaisuri Dewa Langit mengatakan alasan Tiu, sesuatu yang licik muncul di matanya. Alasan yang dia katakan memang benar. Tapi, alasan ini cuma mewakili 1% dari seluruh kebenarannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Vernon tahu pikirannya? Ilmu kehidupan, mana mungkin cuma sesederhana punya anak. Vernon tertegun, tapi masih merasa ada yang tidak beres. Saat itu dia teringat Nina bilang bahwa Permaisuri Dewa Langit sering membicarakan dirinya. Kalau begitu, perkataan Nina bertentangan dengan perkataan Permaisuri Dewa Langit. Salah satu dari keduanya pasti berbohong. Vernon tentu saja percaya pada Permaisuri Dewa Langit, tapi dia lebih percaya pada Nina. Dengan cara ini, dia mendapatkan hasil akhir. Permaisuri Dewa Langit berbohong. Dengan kata lain, Permaisuri Dewa Langit tidak menyampaikan kebenaran secara lengkap. Ada hubungannya dengan ilmu hampa dan ilmu kehidupan, tapi ini tidak secara langsung membuktikan alasan dia menginginkan anak. Fiuh. Vernon menarik napas dalam-dalam. Dasar wanita, sulit untuk dipahami. Ketika dia memikirkan tentang dua wanita di sampingnya, dia takut hidupnya akan menjadi lebih menyedihkan di masa depan. Dia juga harus membiarkan Nina berdiri di sisinya di masa depan. Selain itu, ada juga si kecil di dalam perut Morrigan. Si kecil itu penuh dengan misteri, bahkan sampai sekarang dia masih tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Vernon harap dia laki-laki. Dengan begitu, menghitung dirinya dan Nina, 3 lawan 2. Dia bisa mendapatkan keunggulan mutlak sendirian. Kepala Vernon penuh dengan pikiran. Permaisuri Dewa Langit memandang Vernon yang teralihkan perhatiannya dengan sedikit kebingungan, memperhatikannya yang terus berubah. Dia agak bingung. Apa dia melihat sesuatu dalam diriku? Tidak. Dari awal, dia menutupinya dengan sangat baik dan sepertinya tidak menunjukkan kekurangan apapun. Ngomong-ngomong, bagaimana terobosan Kaisar Api? Permaisuri Dewa Langit terbatuk dan langsung mengganti topik pembicaraan. Benar saja, ketika Vernon bertanya tentang Kaisar Api, dia menceritakan kabar bahwa dia sudah berhasil menerobos negeri dongeng murni. Permaisuri Dewa Langit tidak heran. Berdasarkan pemahamannya tentang Kaisar Api, bencana abadi tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Api. Kaisar Api berhasil menembus negeri dongeng murni. Apa ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi? Permaisuri Dewa Langit tiba-tiba bertanya. Situasi lain. Vernon menatap dan bertanya dengan heran, Permaisuri Dewa Langit, apa yang kamu maksud adalah kemunculan Raja Kegelapan yang tiba-tiba untuk mengganggu bencana abadi sejati. Vernon sungguh terkejut. Permaisuri Dewa Langit ini luar biasa. Dia berada di gubuk Agamotto saat itu, bagaimana dia bisa tahu hal seperti itu? Raja Kegelapan, orang menjijikkan itu belum mati. Permaisuri Dewa Langit pun ikut terkejut. Vernon melotot. Reaksi ini, jelas dia tidak tahu. Jadi dia kembali membicarakan soal Raja Kegelapan. Dia tadi tidak mengatakannya karena merasa Raja Kegelapan sudah tidak lagi jadi ancaman bagi dirinya dan orang lain, sehingga tidak perlu dibicarakan. Permaisuri Dewa Langit, situasi lainnya apa maksudnya? Tanya Vernon penasaran. Terobosan Kaisar Api menuju negeri dongeng murni pasti menarik perhatian hakim. Seharusnya itu adalah hubungan antara alam rahasia, yang menyembunyikan rahasia dan tidak membiarkan mereka menyadarinya. Permaisuri Dewa Langit menebak. Mata Vernon menyipit. Hakim, ini adalah kekuatan dahsyat yang tidak diketahui.
Saat menerobos, dia menarik perhatian hakim, yang memicu cahaya penghakiman dan menyapu bersih pasukan klan monster kegelapan saat itu. Sekarang dari sudut pandang Vernon, masih mustahil untuk membedakan apa dia musuh atau teman. Kamu sudah mengumpulkan 4 dari 5 faktor yang untuk menuju negeri dongeng murni. Kamu bahkan sudah menguasai kekuatan keabadian. Sekarang kamu cuma membutuhkan kekuatan fana untuk berubah menjadi kekuatan abadi. Jadi, kalau kamu sudah siap menerobos, panggil aku. Jangan coba-coba berani dan bertarung sendirian. Ucap Permaisuri Dewa Langit dengan wajah serius. Vernon merasakan kekhawatiran itu, kehangatan mengalir di hatinya, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Permaisuri Dewa Langit, kamu tidak keluar sekarang? Tanya Vernon ragu. Yang dimaksud Permaisuri Dewa Langit barusan adalah menunggunya menerobos sebelum memanggilnya keluar. Aku benar-benar punya perasaan sekarang, dan aku perlu mencernanya sebentar. Aku akan menyerahkan Nina padamu untuk saat ini. Jagalah dia dengan baik. Kalau aku melihat gadis kecil ini sedih saat aku keluar, kamu akan tamat. Permaisuri Dewa Langit mengancam Vernon dengan keras. Ini membuat Vernon tertawa. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Oke, aku mengerti. Jangan khawatir, dia putri kandungku, siap yang lebih bisa menjaganya selain aku." Bab 788 Jalan Menuju Kebahagiaan Tak Terbatas. Di alam rahasia, Kaisar Api mulai berkeringat. Ini bukan karena kelelahan, tapi karena ketakutan. Saat dia diam-diam hendak meraih Nina dari belakang, dia sepertinya menyadari kehadirannya. Setelah menatap ke arahnya, dia menghilang dalam sekejap. Kaisar Api lalu segera mengunci posisi Nina. Tanpa diduga, gadis kecil ini muncul ribuan meter di atasnya. "Ah, tinggi sekali!" teriak Nina keras sambil terjatuh. Ini membuat Kaisar Api memutar matanya. Apa gadis kecil ini tidak bisa terbang? Selain itu, meski gadis kecil ini bisa menggunakan kekuatan ruang, tingkat pelatihannya sendiri cuma alam pengumpulan dan dia masih sangat asing dalam menggunakan energi, apalagi terbang. Kaisar Api tersenyum dan terbang. Cuma dalam 1/10 juta detik, dia sudah berada di bawah gadis kecil itu, merentangkan tangannya untuk menangkapnya. Untuk orang kuat seperti Kaisar Api, jangankan jarak 1000 meter di udara, meski cuma tinggal 1 meter, dia tetap bisa menangkap gadis itu dengan tangan kosong. Tapi saat Kaisar Api hendak menangkap Nina, tubuh Nina tiba-tiba terdiam di udara. "Paman jahat, apa kamu pikir Nina takut ketinggian?" Setelah mengatakan ini, sosok Nina menghilang lagi, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri kokoh di tanah di bawah. Kaisar Api, gadis ini, dasar aneh. Di mana tampang tenang Permaisuri Dewa Langit? Tapi dia lebih manis seperti ini. Nyatanya, Kaisar Api sangat ingin menangkap gadis kecil ini, cuma tinggal menggerakkan jarinya saja. Tapi itu sia-sia. Bagaimanapun, tidak ada bahaya di alam rahasia ini saat ini. Kalau gadis kecil itu mau bermain, dia bisa bermain dengannya. Setelah keduanya bermain di alam rahasia beberapa saat, Nina berhenti. "Paman, kenapa Nina merasa kamu selalu mengalah padaku?" Gadis kecil itu cemberut dan berkata tidak puas. Jelas bahwa dia bisa menangkapnya, tapi paman itu tiba-tiba memperlambat langkahnya dan membiarkannya melarikan diri. Sekali atau 2 kali, dia tidak menyadarinya. Namun setelah beberapa kali, dia akhirnya menyadari ada yang tidak beres. "Benarkah, Nina sangat kuat dan paman tidak tahu kekuatan ruang? Bagaimana aku bisa mengejar Nina?" Kaisar Api tidak mengakuinya. Nina menatap Kaisar Api dengan mata menyipit, setelah memikirkannya, dia menyerah. Tempat ini tidak menyenangkan, tidak ada orang. Nina mau keluar dan bermain. Nina melihat ke satu arah dan berkata. Kaisar Api terkejut. Persepsi gadis kecil ini tentang ruang agak kuat. Dia tahu bahwa alam rahasia ini adalah ruang kecil dan posisi yang dia lihat berada ke arah pintu keluar dari alam rahasia. Ini, Kaisar Api berada dalam dilema. Di alam rahasia, dia bisa 100% yakin akan keselamatan gadis itu. Namun begitu berada di luar alam rahasia, ada terlalu banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Meski dia master negeri dongeng murni yang kuat, tidak ada jaminan keberhasilannya 100%. Bas, ruang di dekat kedua orang itu bergetar. Sosok yang mereka kenal keluar. Nina segera bergegas menghampiri dan memeluk sosok tersebut. "Ayah, kenapa ayah lama sekali?" Nina cemas sekali. "Paman tidak menyenangkan, Nina mau keluar dan bermain denganmu." Nina berkata sambil mengusap kepala kecilnya. Melihat ini, mata Kaisar Api bersinar merah dan dipenuhi rasa cemburu.
Kenapa? Dia ingin habiskan waktu bersama Nina mungkin lebih lama dibandingkan dengan saudaranya. Memikirkan tentang saat mereka bermain bersama begitu lama tanpa menyentuh tangannya. Begitu saudaranya muncul, Nina langsung melemparkan dirinya ke pelukannya. Ini tidak adil, meski dia bukan ayah kandungnya. Hehehe, sepertinya jalannya masih panjang dan dia masih harus bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin dalam membina niat baik. Nina mau keluar. Tidak apa-apa, ayo keluar, Vernon berpikir sejenak dan setuju. Dengan dia dan Kaisar Api di sampingnya, mereka tidak perlu khawatir soal keamanan. Hebat, ayah yang terbaik. Nina melompat gembira, dia penuh rasa ingin tahu tentang dunia luar. Kemudian, dia menatap Kaisar Api dengan pandangan kecil dan bergumam, tidak seperti paman itu yang bahkan tidak mengajak Nina bermain. Ketika Kaisar Api mendengar ini, wajahnya menjadi muram. Bukan seperti itu, ya. Tanpa persetujuan Vernon dan Permaisuri Dewa Langit, mana berani dia mengajak Nina keluar sendiri. Tidak adil, benar-benar tidak adil. Begitulah, 2 orang dewasa dan 1 anak, 3 orang dengan 3 kondisi mental berjalan menuju pintu keluar alam rahasia. Nina, kalau kamu keluar, jangan berlarian. Jangan menggunakan kekuatan ruang sesuka hari. Di luar banyak orang jahat, Vernon memperingatkan. Ya, Nina tahu, kalau bersama ayah, Nina tidak takut pada apapun. Nina meraih tangan besar Vernon dan menjabatnya maju mundur. Mereka berdua tertawa dan berbicara dengan gembira. Hal ini membuat Kaisar Api di samping mengertakkan gigi secara diam-diam. Tunggu, saat gadis kecil ini besar nanti, semoga dia masih bisa tersenyum secerah itu. Vernon sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan melihat ke atas, tapi tidak menemukan apapun. Aneh sekali, ilusi. Setelah beberapa saat, mereka bertiga tiba di pintu keluar alam rahasia, dan melangkah keluar dengan mata penuh harap dari Nina. Di luar alam rahasia, tempat itu masih ramai dengan orang dan ramai. Banyak orang yang masih membicarakan penampakan tadi, mereka tahu bahwa ini adalah gerakan yang disebabkan oleh Dewa Kaisar Api ketika dia menerobos negeri dongeng murni. Entah kenapa Kaisar Api meminta kita semua keluar. Buat apa kita tanya? Tuan Kaisar Api meminta kami keluar. Tentu saja Tuan Kaisar Api punya alasan. Jangan khawatir, Tuan Kaisar Api kini sudah menerobos ke negeri dongeng murni dan dia tidak peduli dengan keberuntungan kecil di alam rahasia ini. Tunggu, lihat, ada pergerakan di pintu masuk alam rahasia. Bukan berarti Tuan Kaisar Api akan keluar. Di tengah tatapan penuh semangat semua orang, sosok Kaisar Api dan 3 lainnya muncul di pintu masuk alam rahasia. Hormat Tuan Kaisar Api. Selamat kepada Tuan Kaisar Api karena sudah menjadi makhluk abadi. Tuan Kaisar Api perkasa. Semua orang memberi hormat kepada Kaisar Api. Itu cukup mengejutkan. Sama-sama, masalah di alam rahasia sudah teratasi. Kalian bisa terus mencari keberuntungan di dalam, kata Kaisar Api dengan suara yang dalam. Mendengar hal itu, semua orang kembali bersyukur dan bersemangat. Saat ini, Kaisar Api sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dulu, dia tidak akan merasakan apa-apa ketika dihadapkan pada pujian dari orang-orang itu. Tapi di depan gadis kecil Nina, sifatnya benar-benar berbeda. Keren. Soalnya, Kaisar Api masih lebih menawan dari ayah kandungnya. Kak, apa kamu memikirkan sesuatu? Suara Vernon membuyarkan lamunan Kaisar Api. Ah, sepertinya Vernon tidak iri padanya. Kaisar Api mengeluh dalam hatinya dan berhenti bermain-main. Dia melepaskan ilmu kesadaran, menyebarkannya, dan merasakannya. Kaisar Api menyipitkan matanya. Benar saja, ada yang salah. Bab 789 Dunia Kaisar sudah berubah. Kaisar Api dan Vernon tampak berbeda setelah merasakan perubahan. Dunia Kaisar tetaplah dunia Kaisar. Tapi dunia Kaisar saat ini sepertinya berbeda dengan dunia Kaisar sebelumnya. Dick, apa dunia Kaisar seperti ini ketika kamu datang beberapa hari yang lalu? Kaisar Api bertanya dengan sedikit mengernyit. Tidak, itu pasti terjadi setelah kamu melewati bencana abadi, kata Vernon. Dunia Kaisar saat ini membuatnya merasakan sesuatu. Seolah-olah belenggunya sudah putus, perintah pembatasan yang asli kini sudah hilang. Artinya akan lebih mudah bagi para master untuk berlatih dan hambatan yang akan mereka hadapi saat menerobos akan menjadi lebih kecil. Dari negeri dongeng semu ke negeri dongeng murni, tidak lagi tertutup sepenuhnya. Tapi bukan berarti sembarang orang bisa menembus tingkat negeri dongeng murni. Kalau dulu, orang tidak bisa menerobos. Tapi sekarang, orang bisa menerobos dengan jalan yang sangat kecil. Mereka mendapat secercah harapan. Memikirkan hal ini,
Vernon memikirkan keadaan permaisuri Dewa Langit. Sepertinya permaisuri Dewa Langit juga terkena dampaknya, sehingga dia merasakan sesuatu. Begitu dia keluar dari alam rahasia, dia melihat sekeliling, penasaran dengan gadis kecil Nina. Sekarang dia menatap ke sebuah kios tidak jauh dari tempat itu, matanya terbuka lebar. Wow ayah, apa itu? Kelihatannya enak. Apa Nina bisa memakannya? Gadis kecil itu menelan ludahnya dan berkata, karena keamanan dan kekhasan alam rahasia Kaisar Abadi, area di dekat pintu masuk menjadi seperti pasar. Ada banyak yang orang berdagang dan beberapa makanan dan benda roh. Vernon melirik ke arah itu dengan ilmu kesadaran, dia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang dimasak secara khusus dengan harta karun. Tidak beracun, sedikit bermanfaat untuk pelatihan. Kalau memberikannya kepada gadis kecil itu, tidak masalah. Sebelum Vernon sempat berbicara, sudah ada seseorang di sampingnya yang menjawab Nina. Nina, itu sejenis buah roh yang disebut buah berma. Kalau dimakan langsung tidak ada rasanya. Tapi kalau dipanggang dengan api kecil sampai setengah matang, zat di dalamnya akan berubah dan menjadi sangat manis. Sama seperti madu. Orang yang menjawab pertanyaan itu tidak lain adalah Kaisar Api. Dia sudah berada di dunia Kaisar selama ribuan tahun dan tidak ada yang tidak dia tahu atau pahami. Kalau begitu, apa enak? Perhatian Nina langsung tertuju pada perkataan Kaisar Api. Kalau orang lain yang membuatnya, rasanya biasa saja. Tapi aku ahli bermain api, jadi buatanku akan jauh lebih enak dari buatan orang lain, kata Kaisar Api dengan ekspresi bangga. Ini membuat Vernon di sebelahnya melirik Kaisar Api. Apa ini sesuatu yang bisa dibanggakan? Kenapa nada Kaisar Api agak tidak beres? Sama seperti serigala dan si gadis kerudung merah. Vernon menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak memikirkannya lagi. Menurutnya Kaisar Api cuma menyukai anak-anak, apalagi anak ini anak permaisuri Dewa Langit. Itu cukup masuk akal, benarkah? Kalau begitu, Nina mau mencobanya. Setelah Nina mengatakan ini, dia menoleh ke arah Vernon dan memberikan pandangan kecil. Artinya jelas, bisakah dia mencicipinya? Silakan, dengarkan saja pamanmu, Vernon setuju. Ini bukan sesuatu yang perlu ditolak. Dia mengamati perawakan Nina luar biasa dan mungkin tidak lebih lemah dari permaisuri Dewa Langit. Kalau cuma beberapa buah berma, selama Nina menyukainya, dia akan membiarkan dia memakannya. Melihat Vernon setuju, Kaisar Api merasa senang. Kemudian, dia mengulurkan tangan besarnya ke arah gadis kecil itu, memberi isyarat agar gadis itu memeluknya. Melihat ini, Nina ragu-ragu sejenak. Tapi setelah melihat ke arah buah berma di kios tidak jauh dari situ, dia menelan ludah dan dengan tegas memegang tangan besar Kaisar Api. Kaisar Api senang, gadis itu semakin suka padanya. Sepertinya untuk membujuknya, perlu menggunakan cara yang sama untuk membujuk anak. Dengan cara ini, seluruh mereka mulai berkeliling di pasar. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu menjadi pusat perhatian. Itulah orang nomor satu di dunia Kaisar, Kaisar Api. Mereka sering mendengar bahwa Kaisar Api itu penyendiri, tapi sekarang mereka melihat Kaisar Api yang sangat berbeda dengan Kaisar Api yang mereka bayangkan. Yang terpenting, siapa gadis kecil yang digendong Kaisar Api? Mereka belum pernah mendengar Kaisar Api punya istri, apalagi anak. Tapi, dari cara Kaisar Api menggendong anak itu, terlihat jelas bahwa dia sangat menyayanginya. Mata Vernon juga tertuju pada Nina dan dia terdiam cukup lama. Sampai sekarang, dia masih bingung. Tiba-tiba dia punya anak perempuan. Dia masih belum sepenuhnya siap secara mental. Setelah melihat Kaisar Api dan Nina tersenyum bahagia, dia mengalihkan pandangannya dan berjalan ke Master Paviliun Rahasia Surgawi tidak jauh dari situ. Tuan Vernon, gadis kecil ini, apa dia putri Kaisar Api? Master Paviliun Rahasia Surgawi menanyakan keraguan nomor satu di dalam hatinya. Dia benar-benar bingung. Yang lain tidak tahu Kaisar Api, tapi dia sangat mengenalnya. Dia belum mendengar kabar apapun tentang Kaisar Api yang menikah dan punya anak. Puff. Vernon awalnya berencana menanyakan sesuatu kepada Master Paviliun Rahasia Surgawi, tapi sebelum dia berbicara, dia hampir tersedak oleh kata-katanya. Dia putriku. Vernon memutar matanya ke arah Master Paviliun Rahasia Surgawi. Ya, selamat kepada Tuan Vernon dan Nyonya Morrigan, gadis kecil ini sangat mirip dengan ibunya. Master Paviliun Rahasia Surgawi dengan cepat menyanjungnya. Master Paviliun, teknik rahasia surgawimu gagal. Benarkah semuanya dihilangkan seperti yang dibilang? Gadis kecil ini bukan anak Morrigan. Vernon memutar matanya ke arah Master Paviliun Rahasia Surgawi lagi.
Jawaban ini membuat paviliun rahasia surgawi terkejut. Bukan anak Morrigan, tapi anak Vernon. Ini. Lalu, siapa yang melahirkan gadis kecil ini? Tidak, dia jelas sangat mirip dengan Morrigan. Saat ini tidak terlalu mirip, tapi saat sudah dewasa pasti sangat mirip. Kalau sudah seperti ini, bagaimana mungkin dia bukan anak Morrigan? Saat berikutnya, mata Master Rahasia Paviliun Surgawi terbelalak. Dia sepertinya mengerti. Ini bukan cuma Master Paviliun Rahasia Surgawi yang tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Kaisar Api dan Vernon keduanya adalah orang di luar takdir. Teknik rahasia surgawinya tidak berpengaruh pada dua orang ini, jadi tentu dia tidak bisa tahu. Tapi kini, hanya dengan berpikir dan menghitung, dia sepertinya sudah bisa menebak ibu kandung gadis kecil itu. Lord Vernon, gadis kecil ini anak yang mulia penyihir. Master Paviliun Rahasia Surgawi bertanya dengan suara rendah. Master Paviliun benar sekali ini, ya, kata Vernon sambil tersenyum. Master Rahasia Paviliun Surgawi tercengang. Meski dia sudah tahu jawabannya, dia tetap kaget. Yang mulia Permaisuri Dewa Langit punya seorang anak perempuan. Saat Master Paviliun Rahasia Surgawi dalam keadaan linglung, Kaisar Api dan gadis kecil itu sudah kembali. Mereka membawa banyak barang, yang tidak disimpan di tempat penyimpanan. Gadis kecil itu menggigit dari kiri dan kanan, mulutnya tidak bisa berhenti. Senyumnya sangat lebar, dia sangat puas. Melihat Kaisar Api kembali, Vernon menyatukan suara mereka bertiga ke dalam sebuah ruangan kecil. Master Paviliun, ceritakan padaku tentang perubahan dunia Kaisar akhir-akhir ini. Bab 790 tubuh gadis ini setara dengan tubuh ilmu agung. Dalam hal pengetahuan tentang dunia Kaisar, tidak ada yang lebih tahu daripada Master Paviliun Rahasia Surgawi. Master Paviliun Rahasia Surgawi meminta Vernon untuk mengajukan pertanyaan, lalu dia mulai menceritakan semuanya satu persatu. Dia tadinya berencana untuk menceritakan tentang perubahan ini, tapi begitu Kaisar Api keluar dari alam rahasia, dia ditarik oleh gadis kecil itu, jadi harus menunggu beberapa saat. Setelah Kaisar Api menerobos negeri dongeng murni, semacam belenggu di dunia Kaisar dipatahkan. Sisa-sisa kekuatan kuno berangsur-angsur bangkit dari peti mati beberapa hari terakhir. Setahuku, sekarang sudah ada hampir 20 orang. Alam pelatihan dan kekuatannya mungkin berada di sekitar tahap tengah negeri dongeng sunyi dan esensinya sudah berubah 2 dan 3 jenis. Tapi situasi di dunia Kaisar tidak banyak berubah. Orang-orang kuat kuno yang sudah bangkit ini tidak punya cakra kehidupan yang kuat. Kebanyakan dari mereka cuma mau mencapai negeri dongeng murni. Jadi, Kaisar Api sebaiknya berhati-hati dan mengambil sedikit tindakan pencegahan. Kekuatan kuno ini tidak akan menimbulkan kekacauan, tapi Kaisar Api sudah mencapai negeri dongeng murni sekarang, aku khawatir kamu akan jadi target utama mereka. Master Paviliun Rahasia Surgawi membeberkan situasi saat ini dan risikonya. Hal seperti ini tidak sulit baginya. Orang-orang kuat kuno ini bukanlah orang luar seperti Kaisar Api dan Vernon. Kalau dia tidak memasuki alam rahasia Kaisar Abadi beberapa bulan yang lalu, dia akan sangat waspada terhadap orang-orang kuat kuno ini. Tapi sekarang, bahkan tanpa Kaisar Api dan Lord Vernon di sekitarnya, dia sama sekali tidak takut pada orang-orang itu. Setelah tahu tentang berbagai hal itu dari Master Paviliun Rahasia Surgawi, pandangan Kaisar Api dan Vernon menjadi serius. Sisa kekuatan kuno. Kalau begitu lebih baik tidak datang mencari mereka. Karena kecil kemungkinannya, orang-orang itu akan melepaskan mereka. Keduanya saling melirik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan saling tersenyum. Setelah Kaisar Api sedikit ragu, dia kembali mengirimkan undangan jamuan makan kepada orang-orang yang hadir. Bulan depan, sudah sewajarnya dia mengadakan jamuan makan untuk merayakan penerobosannya ke negeri dongeng murni. Tapi sebelumnya, dia mengundang semua orang ke alam rahasia karena senang. Dan sekarang, sepertinya, ada makna yang lebih dalam. Setelah Kaisar Api mengatakan ini kepada yang lain, dia pergi bersama Vernon dan Master Paviliun Rahasia Surgawi. Pasar yang semula cukup sepi, tiba-tiba menjadi ramai kembali. Beberapa hari kemudian, Vernon, Kaisar Api, dan rombongan baru saja kembali ke kota Kaisar Api. Padahal dengan kecepatan Vernon dan Kaisar Api, mereka bisa kembali dalam sehari kalau melaju dengan kecepatan penuh. Tapi Nina, seorang bayi yang penuh rasa ingin tahu, penasaran dengan semua hal sepanjang perjalanannya. 3 orang di sebelahnya sangat menyayanginya, karena itulah perjalanannya tertunda selama berhari-hari.
Karena Kaisar Api sudah lama tidak kembali ke kota Kaisar Api, dia harus menyelesaikan banyak hal. Meski sebenarnya dia masih mau terus bersama gadis kecil itu, Master Paviliun Rahasia Surgawi juga sama sibuknya. Setelah menerima banyak informasi, dia mulai memprosesnya. Vernon tidak punya kerjaan. Setelah Kaisar Api menerobos ke negeri dongeng murni, si kecil di perut Morrigan pun berhenti. Tadinya Morrigan mau keluar untuk mencari udara segar, tapi gelombang ilmu muncul entah dari mana, membuatnya kewalahan dan memutuskan untuk berkonsentrasi di dunia kecil. Bahkan meski kekuatan pelatihannya tidak bisa sama dengan Vernon, dia tidak boleh tertinggal terlalu jauh. Setelah Permaisuri Dewa Langit meminta Vernon untuk menjaga Nina, dia mulai bertapa, dan entah kapan akan keluar. Semua orang dari Sekte Pedang Iblis dan kedua tetua mereka berada di alam kegelapan. Ini memberi Vernon waktu senggang yang jarang dia punya. Bisa dibilang dia sedang bersantai. Tapi setelah memiliki Nina, Vernon merasa hidupnya cukup memuaskan setiap hari. Ayah mengajak Nina bermain kemana hari ini? Kue gula yang dimakan Nina kemarin enak sekali, Nina masih mau memakannya. Gadis kecil itu terbangun dari tidurnya. Begitu dia membuka matanya, dia memeluk Vernon, dan tidak mau melepaskannya. Dia bahkan meneteskan air liur saat bicara. Nina, kamu sudah bermain terus selama 3 hari, apa kamu tidak lelah? Bagaimana kalau hari libur dulu? Kata Vernon sedikit khawatir. Gadis kecil ini punya fisik yang bagus dan bakat yang sempurna. Tapi dia belum berlatih, jadi lebih baik tidak terlalu lelah bermain. Aku tidak lelah. Nina lama sekali tinggal di tempat kecil itu dan akhirnya keluar. Nina mau bermain setiap hari dan terus bermain. Mata Nina berbinar dan dia menarik Vernon ke arah luar. Vernon memutar matanya dan cuma bisa membiarkan gadis ini menariknya keluar. Dia menutupi cakranya, jadi gadis kecil itu tidak perlu mengkhawatirkannya. Kebanyakan master tidak akan menyadari sesuatu yang aneh pada gadis berusia 3 tahun ini, paling-paling dia cuma terlihat sedikit bersemangat. Kota Kaisar Api sangat besar, setara dengan separuh kerajaan Rosan. Jadi meski gadis kecil ini diperbolehkan berbelanja setiap hari selama beberapa bulan, dia mungkin tidak akan melakukannya lagi. Memang benar Permaisuri Dewa Langit tidak mengizinkan gadis kecil ini keluar. Tidak masalah kalau memberitahunya lebih awal. Dia terkunci di gubuk Agamotto selama 3 tahun penuh. Pantas saja gadis ini tidak pernah mau kembali. Permaisuri Dewa Langit memang ahli dalam membunuh musuh dan setan, tapi dalam hal pengasuhan dan pendidikan tetap bergantung pada diri sendiri. Vernon mengeluh dalam benaknya. Hari ini, mereka berdua mengunjungi jajanan di kota Kaisar Api. Lalu, gadis kecil itu bermain dengan sekelompok anak manusia di suatu jalan. Vernon baru sadar, dia membawa Nina bersamanya dan Nina tentu saja sangat senang, dengan senyuman di wajahnya. Tapi baru saat bermain dengan anak-anak seumurannya, tawa gadis kecil itu menjadi lebih leluasa. Terutama anak-anak dari orang-orang biasa ini. Orang tua mereka punya tingkat pelatihan yang rendah dan bakat anak mereka juga pas-pasan. Tapi sebagai warga kota Kaisar Api, manfaat yang diberikan kota Kaisar Api sangat mencukupi. Bisa dibilang cukup untuk hidup dan bekerja dengan tenang dan tenteram. Karena itu, orang dewasa dan anak-anak tidak perlu khawatir sama sekali. Ini disebut kehidupan tanpa beban. Tidak ada jejak cakra di tubuh Vernon. Selain sepasang mata yang sangat dalam, dia terlihat sama seperti orang lain. Ketika gadis kecil itu sedang bermain dengan anak-anak selama 1 jam, beberapa tekanan kuat tiba-tiba datang dari langit di kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata, benda itu sudah dekat dengan kepala Vernon. Vernon sedikit menyipitkan matanya. Master Negeri Dongeng Sunyi, cakranya setengah mati, ini sisa-sisa kekuatan zaman dulu. Vernon langsung tahu identitas orang-orang tersebut. Masih ada lebih dari 10 hari sebelum tanggal perjamuan yang disebutkan oleh Kaisar Api, tapi orang-orang ini terbang dengan meriah, tanpa ada niat untuk berhenti dan berjalan ke dalam kota. Apa mereka yang datang ke sini tidak dengan niat baik dan datang dengan persiapan? Memikirkan hal ini, Vernon sangat penasaran. Apa orang-orang ini memikirkan cara untuk menghadapi Master Negeri Dongeng Murni? Tapi, saat sisa-sisa kekuatan zaman dulu ini akan terbang di atas kepala Vernon dan bergegas ke pusat kota Kaisar Api. Seorang lelaki tua botak menatap tajam ke arah seorang gadis kecil di antara kerumunan di bawah. Tatapannya sangat penuh semangat. Guncangan di hati lelaki tua itu tak tertandingi. Ini, fisik gadis kecil ini sebanding dengan tubuh ilmu agung. Bersambung ke bab 791. Terima kasih.